di acara kita, Dok. Sama-sama, Dok. Salam sehat, salam Yuk, sukses. siap. Mohon doa restunya, Dr. Alamsyah, Bapak Kadin kita yang tercinta. Selalu, selalu, Dok. Siap, terima kasih. Kita kita start jam 8, Dr. Alam. Mangga, mangga, Dok. Siap, Dok. Izin saya ikut dari lapangan ini mengikuti pembukaan MTQ Kabupaten Bekasi. Siap, 86. Kemarin sudah dibahas, Dok, itu. Waktu Ya, rapat ya di Sukawati, Dr. Alam. siap. Eh, yang terhormat Dr. Buana, Pak Nandi, perkenalkan Dr. Haji Alamsyah, MKes Assalamualaikum, dari Pak Alam. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Kadis. Ya, Salam kenal. ini ketua tim surveinya ini Dr. Siti Rasma Santri Buana, MSI, dan dengan tim TKPP-nya dari Bapak Nandi Pinta, ya, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Master Epidemiologi. Mungkin itu sebagai perkenalan Dr. Alamsyah yang akan menguji kita, melihat perjalanan kita dalam meningkatkan mutu di Klinik Bunda Aulia. Selamat pagi Pak Mulyana, Pak dari Asklin Bekasi. Ya. Salam Siap. kenal Pak. Selamat datang Dr. Mulyana. Selamat datang Dr. Mulyana. Tepat jam 8 kita akan Dr. Alam. Baik, Dok. Siap. Siap Pak David. Ya. Kalau sudah nggak ada yang mau ditunggu, kita bisa mulai ya. Udah jam 8 ya. Siap, Dok. Oke. 3, 2, 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky sebagai pembawa acara pada pagi hari ini. Baik, pertama-tama, kepada yang terhormat CEO Klinik Pratama Rawat Inap Bunda Aulia, Haji Darsih Ratna Ningsih SK, kepada yang terhormat Kepala Dinas Kabupaten Bekasi, Dr. Haji Mulyana, Dr. Haji Alamsyah MKes, kepada yang terhormat Ketua ID Kabupaten Bekasi, Dr. Haji Mulyana Sari Panijamas, kepada yang terhormat Ketua serta Tim Surveyor Akreditasi KAKP, Dr. Siti Rasma Santri Buana MSI, dan Bapak Nandi Pinta SKM Epid, kepada yang terhormat Direktur Klinik Pratama Rawat Inap Bunda Aulia, Dr. Joni David Mokodompis MM, kepada yang terhormat tim dokter dan petugas Klinik Pratama Rawat Inap Bunda Aulia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana atas segala berkah dan rahmat-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti acara pembukaan tim survei akreditasi Klinik Pratama Rawat Inap Bunda Aulia. Adapun susunan acara yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Klinik Pratama Rawat Inap Bunda Aulia. Selanjutnya ada safety briefing, pembacaan doa, sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, sambutan Ketua ID Kabupaten Bekasi, sambutan Direktur Klinik Pratama Rawat Inap Bunda Aulia, sambutan dan pembukaan penanggung jawab Klinik Pratama Rawat Inap Bunda Aulia, disertai pemaparan materi tentang profil klinik,
Pratama Rawat Inap Bunda Aulia, dan program peningkatan mutu Klinik Pratama Rawat Inap Bunda Aulia, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita membaca hamd. Bismillah. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Klinik Pratama Rawat Inap Bunda Aulia. Hadirin dimohon berdiri.
Baik, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, rangkaian safety briefing yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Saiful Bahri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Saiful Bahri selaku Koordinator Keamanan di Klinik Seratama Rawat Inap Tunggal Aulia akan menyampaikan sedikit tentang safety briefing. Safety briefing merupakan prosedur keamanan yang ditujukan bagi seluruh pasien, keluarga pasien, dan juga anggota tim. Untuk lebih detailnya, saya siapkan satu video mengenai safety briefing. Berikut videonya. Baik, demikian video tentang safety briefing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Nugroho Saputra kepada yang terhormat saya persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, marilah kita berdoa bersama sesuai keyakinan kita masing-masing. Semoga kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Izinkan saya akan memimpin doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa salim wa radhiyallahu ta'ala ashabi wa fil ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi nikmatu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajika wajima sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu dan atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Semoga pada hari ini kami hadir bersama dalam acara pembukaan penilaian akreditasi klinik Pratama Rawat Inap Bunda Aulia. Jadikanlah acara yang kami laksanakan ini membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu. Serta izinkan kami mendapatkan nilai paripurna. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Dinas Kabupaten. Terima kasih. Suara saya kedengaran, Bu? Saya cek Kedengar, suara. Dr. Alam. Kedengaran, Pak. Kedengaran. Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan tim survei akreditasi dari KAKP, Ibu Ketua, Dr. Siti Rasma Santi Buana MSI. Selamat pagi, Bu. Salam kenal. Yang saya hormati juga Bapak Nandipita SKM MEPIT. Selamat pagi, Pak. Salam kenal juga. Selamat pagi. Selamat datang walaupun baru bersua lewat layar. Kami ucapkan selamat datang di Kabupaten Bekasi, khususnya di Klinik Pratama Rawat Inap Bunda Aulia yang terletak di Jatiwangi, Cikarang Barat. Yang saya hormati Ketua Asklin dan juga Ketua ID Kabupaten Bekasi, Dr. Mulyana. Salam sehat, Pak Ketua. Siap. Yang saya hormati owner dari Klinik Pratama Rawat Inap Bunda Aulia, Ibu Haja Darsi Ratnaningsi. Yang saya hormati Dr. Joni David Mokodompis, PJ Klinik, beserta seluruh jajaran. Tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari di awal pekan ini kita bisa bersua dalam acara pembukaan survei akreditasi klinik. Saya mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi tentunya sekali lagi mengucapkan selamat datang, selamat bertemu kita semuanya, serta salam sukses buat seluruh jajaran Klinik Pratama Rawat Inap Bunda Aulia. Ini adalah usaha bersama kita dari Asklin, dari seluruh klinik yang ada di Kabupaten Bekasi, juga Dinas Kesehatan, tentunya juga dari KAKP yang dalam hal ini dipilih oleh Klinik Bunda Aulia serta Kementerian Kesehatan.
dalam hal bagaimana kita bergerak bersama dalam meningkatkan mutu layanan yang ada di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bekasi. Saya tentunya mewakili pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, pada kesempatan ini mengucapkan sekali lagi terima kasih, atensi, kemudian apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran klinik maupun Asklin yang ada di Kabupaten Bekasi. Kita bergerak bersama sesuai dengan aturan yang ada bahwa sampai Desember tahun 2023 kita bergerak untuk akreditasi klinik. Akreditasi klinik ini adalah satu-satunya tools yang dipakai oleh pemerintah untuk menilai sejauh mana mutu, kemudian layanan, patient safety, dan apa yang ada di pelayanan di seluruh Paskes yang ada di Kabupaten Bekasi. Tadi doanya bagus sekali, semoga klinik Pratama Rawat Inap Bunda Aulia ini menjadi paripurna. Itu harapan kita bersama, dan keparipurnaan akreditasi itu adalah bagaimana kita 2 hari ini dan 5 tahun ke depan menjaga mutu, karena mutu ini adalah suatu proses yang panjang dan terus menerus kita jaga. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai perwakilan dari pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan ini, sukses selalu. Dan tentunya saya juga izin, mohon maaf apabila tidak bisa sampai selesai kegiatan ini, karena ada kegiatan yang harus saya hadir secara langsung di Kecamatan Sukawangi ini. Semoga kita bisa ketemu di acara-acara berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah. Selamat sekali lagi, selamat datang Bu Siti Rasma dan Bu Nandipita. Semoga kita bisa bertemu di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Izin Pak Ketua Asklin, Dr. Mulyana, Dr. David, dan seluruh kawan-kawan di klinik, saya pamit undur dari layar. Terima kasih, saya cukupkan. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas sambutannya Dr. Haji Alamsyah MKes. Untuk yang selanjutnya yaitu sambutan Ketua ID Kabupaten Bekasi, Dr. Haji Mulyana Saripan Wijamas. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmatnya kita bisa bertemu dalam pertemuan hari ini, yaitu akreditasi untuk klinik rawat inap Bunda Aulia yang saya hormati dan saya cintai. Saya takjimi dan saya kagumi, ini abang saya Dr. Haji Alamsyah. Yang pertama, beliau sebagai Kepala Dinas Kesehatan, juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan di ID dan di Asosiasi Klinik Kabupaten Bekasi. Juga saya hormati dan juga salam kenal, salam kenal Buana, salam kenal. Salam kenal Pak. Juga saya hormati, cintai, semua sukses abang, juga beserta owner kliniknya, itu Ibu Haja Darsi ya, bersama semua tim. Dan pesertanya Inap Bunda Aulia yang sudah mengundang kami sebagai wadah klinik, yaitu Asklin, dan juga sebagai wadah organisasi profesi ID. Kami berharap mudah-mudahan klinik Bunda Aulia ini ya betul-betul bisa mendapatkan hasil yang maksimal, karena perjuangan kita bersama untuk mempersiapkan akreditasi ini, alhamdulillah berkat kerjasama dengan semua stakeholder. Kami Asosiasi Klinik Kabupaten Bekasi bersama-sama berjuang bersama-sama mempersiapkan untuk menyongsong wajibnya kami klinik untuk ikut serta ya, mengikuti akreditasi sebagai kewajiban kami semua. Oleh karena itu mudah-mudahan hari ini
yang sudah dibuktikan dilaksanakan oleh Klinik Bunda Aulia atas persiapan selama ini yang luar biasa dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan hari ini bisa dibuktikan bahwa Klinik Rawat Inap Bunda Aulia bisa menjalani akreditasi, sehingga tujuan daripada akreditasi ini adalah untuk tercapainya mutu pelayanan yang maksimal. Insya Allah betul tadi dikatakan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan, bisa direalisasikan dan diterapkan di Klinik Rawat Inap Bunda Aulia. Juga terima kasih kepada KAKP yang sudah bekerja sama atau bersedia menjadi surveyor. Kami atas nama Asosiasi Klinik Indonesia Kabupaten Bekasi menitipkan berat, Pak, pada anggota kami yang saat ini akan Bapak dan Ibu bimbing. Mudah-mudahan dengan bimbingan Bapak Ibu semuanya betul-betul banyak kemajuan ke depannya, karena prinsipnya kami, asosiasi klinik dan anggota kami, insya Allah akan terus mengikuti segala regulasi dan aturan yang memang sudah menjadi kewajiban kami. Apalagi tujuan akreditasi ini adalah tujuan yang mulia, yaitu untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat kepada Klinik Rawat Inap Bunda Aulia untuk mengikuti akreditasi selama 2 hari ini. Mudah-mudahan hasilnya maksimal dan mudah-mudahan berjalan lancar, sehat semua dan sukses. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas undangannya, dan terima kasih sekali lagi kepada yang terhormat surveyor dari KAP. Insya Allah, Pak, terus kita bisa bekerja sama ke depannya bersama kami Asosiasi Klinik Kabupaten Bekasi. Salam hormat dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas kehadiran Dr. Alasya serta kehadiran Dr. Mulyana. Untuk selanjutnya yaitu sambutan Direktur Klinik Pratama Rawat Inap Bunda Aulia yang akan disampaikan oleh Dr. Johnny David Mokodompis MM. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih MC. Izin saya open mic. Suara saya kedengaran ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan swastiastu. Yang terhormat para surveyor, Dr. Siti Rasma Santri Buana MSI, selaku Ketua Tim Surveyor, dan Bapak Nadiem Pita, SKM MEPIT, selaku pimpinan dari TKSD. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Haji Alamsyah MKes, yang atau bersama Dr. Rosa, selamat datang Dr. Rosa, Kabid Yankes, Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Dr. Haja Orisa Rosativa. Yang terhormat Bapak Ketua ID Kabupaten Bekasi, Adinda Dr. Haji Mulyana Saripani Jamars, dan yang terhormat Ibu Owner, Ibu Bidan Darsi Ratnaningsi, Eskepbid, dan tim KBA sekalian, khususnya tim akreditasi. Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa dalam perjalanan panjang akreditasi kami dapat sampai di hari ini, di mana kami akan menyampaikan persiapan kami dalam upaya peningkatan komitmen, peningkatan sumber daya, peningkatan mindset, peningkatan penetapan dan kepatuhan terhadap SOP, kompetensi, jalinan hubungan lintas sektoral, dan berproses mencapai target dari indikator-indikator yang telah ditetapkan, sehingga ujungnya bermuara pada peningkatan mutu dan sampai ke masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik dan memuaskan. Memang setahun terakhir kami dalam perjalanan panjang ini, kami sejak 2019 sebetulnya ya, cuman karena hilang waktu COVID ya, akhirnya setahun ke belakang kami berproses di antara, termasuk menunggu juga dinamika kebijakan dari Kemenkes. Akhirnya kami memilih KKP ya karena ya because we choose KKP because we really want to upgrade our quality. Walau dalam proses pasti ditemukan tiada gading yang tak retak, tapi kami akan terus berproses meningkatkan diri. Seperti moto, sekali membentang layar, pantang surut ke belakang. Dan kami percaya pula bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kami ucapkan terima kasih kepada para pembimbing dan para pakar, teman dan sahabat, saudara yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu,
yang sudah sedemikian sabar dan telaten mendampingi dan memberi arahan dan advies yang terbaik. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kadinkes Dr. Haji Alamsyah, Abangda beserta jajarannya yang mensupport kami full di tengah-tengah transformasi kesehatan Indonesia yang begitu dinamis dan semakin terdigitalisasi. Aspak, Sisdemka, INM, IKP, BOSS yang semua itu tidak akan bisa kami lalui tanpa bimbingan dari Bapak Kadinkes, Ibu Haja Rosativa, Dr. Rosa, Dr. Ocha, beserta jajarannya. Kami ucapkan terima kasih pula kepada Ketua IDI, ya, merangkap Ketua Asfin, ya, Adinda saya, Dr. Haji Mulyana Saripani Jamars, yang senantiasa memberikan dukungan moral dan advokasi yang luar biasa bagi kami. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih kepada para pakar yang bersedia meluangkan waktu melakukan survei, ya, pada Dr. Buana dan Bapak Nandi, panggilan akrabnya beliau-beliau, untuk meluangkan waktu melakukan survei kepada klinik Bunda Aulia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan memberikan kelimpahan yang penuh. Akhir kata, teriring doa agar giat survei ini berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang sesuai diharapkan. Saya akhiri kata sambutan saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dan pembukaan oleh Ketua Tim Akreditasi KAKP dengan Dr. Siti Rasma Santri Buana MSI. Waktu dan tempat dipersilakan. Izin dok, masih di Oke, mute. terima Ya. kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan diri dulu, saya Dr. Rasma Santri Buana, biasa dipanggil Buana. Saat ini kami bersama dengan Pak Nandi Pinta. Nanti Pak Nandi Pinta bisa perkenalkan diri ya sebelum saya bikin paparan saya. Salam kenal buat semua. Kenal dokter. Pak Nandi, boleh kenalan dulu Pak Nandi? Terima kasih Bu Bunda. Kenalkan saya Nandi Pinta ya. Nandi Pinta biasa dipanggil Nandi. Tadi biasa Pak Dr. David panggil Pak Nandi. Saya dari lembaga KKP ya untuk survei ini bagian TKSDU ya. Mudah-mudahan kita dalam pertemuan kali ini untuk penilaian Bunda Aulia berjalan lancar dan semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Demikian Bu Buana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sampaikan kehadiran Tuhan Maha Kuasa, kita diberikan nikmat sehat sampai hari ini, hingga kita bisa melakukan daring untuk survei akreditasi klinik Bunda Aulia. Dalam hal ini kami ucapkan salam kenal pada yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Pak Haji Alamsyah, yang MKes yang sudah lagi ke lapangan, dan Kabid Yankes Dr. Rosa, salam kenal juga. Yang kami hormati Ketua IDI Askin Dr. Haji Mulyana Mars, salam kenal Pak. Dan Owner Haja Darsi Ratnaningsi, serta Direktur Klinik Bunda Aulia Dr. Johnny David Mokodompis MMA, dan petugas klinik Bunda Aulia yang kami banggakan. Salam kenal semua. Dalam hal ini nanti ke depannya kegiatan akan kami ambil alih ya, supaya kami bisa paparan ya. Kalau kita nggak ngambil alih, kita nggak bisa paparan ya Pak Nandi ya. Betul. Bisa Ya. Pak. Kenal maka kata sayang ya. Jadi selesai Zoom, berbagai saya akan mulai paparan saya ya. Tolong saya dijadikan co-host ya. Tolong saya jadikan co-host.
Izin sudah, dokter. Sudah ya. Oke, saya coba lagi. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, dokter. Ya, sudah. Oke ya. Jadi pada hari ini sama tanggal 6 September nanti kita akan melakukan survei akreditasi di Klinik Bunda Aulia. Aulia ya. Ini foto kami berdua dengan sebentar saya share ya. Foto kami berdua dengan Pak Nandi ya. Maaf Pak Nandi, saya ambil fotonya dari Facebook ya. Ya, itu. Ternyata sama wajahnya. Saya kira tadi beda Pak. Soalnya banyak sekarang yang di-hacker ya. Ternyata masih ganteng Pak. Amin, alhamdulillah. Oke, ini dasar penugasan kami Bapak Ibu. Izin Dr. David. Surat tugas kami nomor 0057 ke AKP survei 8/2023 tanggal 7 Agustus 2023. Ini surat tugasnya untuk survei akreditasi di Klinik Bunda Aulia. Terima kasih Pak David sudah memilih KKP sebagai untuk survei Klinik Bunda Aulia. Dasar hukumnya adalah Permenkes nomor 34 tahun 2022 tentang akreditasi dan Kemenkes nomor 32 tahun 2023 tentang lembaga penyelenggara akreditasi. Dalam hal ini kami dari lembaga penyelenggara akreditasi KAKP. Kemudian adanya Kepdirjen nomor 02013991/2022 tentang petunjuk teknis survei di klinik. Dan Kemenkes nomor HK 0107 Menkes 1983/2022 tentang standar akreditasi klinik. Ini akan kita pakai sebagai dasarnya nanti. Dan Kemenkes nomor HK 0107 Menkes 110/2023 tentang tarif yang survei yang telah Bapak Ibu bayar ke KAKP. Dalam ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala Dinas dan juga Pak Ketua ID, Pak Haji Mulyana, bahwa akreditasi itu adalah pengakuan terhadap mutu fasilitas pelayanan kesehatan setelah dilakukan penilaian bahwa fasilitas pelayanan kesehatan telah memenuhi standar akreditasi. Survei merupakan kegiatan untuk mengamati, menilai, dan mengukur pencapaian serta cara penerapan standar akreditasi. Jadi kami itu sebenarnya mengamati, memotret ya, memotret. Mudah-mudahan nanti yang saat ini Klinik Bunda Aulia sudah menerapkan dan bersih kliniknya, setelah akreditasi juga seperti itu. Tadi saya lihat fotonya kliniknya bersih ya, toiletnya bersih. Mudah-mudahan next kalau kita datang Pak Nandi ya, kapan-kapan masih begitu bersihnya ya. Nih, jadi dalam hal ini survei itu ada 3 sekarang ya, 3 bab ya. Pak Nandi dia di tata kelola klinik atau TKK dan peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP. Sementara saya sendiri di penyelenggara kesehatan perorangan PKP sekarang disebut TKPP ya. Jadi ada 2 sekarang surveyornya. Nih, sebenarnya tujuan akreditasi itu apa ya? 1, meningkatkan serta menjamin mutu pelayanan kesehatan bagi pasien dan masyarakat. Ya, jadi pasien kita itu kalau dulu sih katanya kita hanya melayani masyarakat, tapi sekarang petugasnya juga harus ada keselamatan pada petugas ya. Kedua, meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia, kesehatan di klinik sebagai institusi. Meningkatkan tata kelola organisasi dan tata kelola pelayanan di klinik. Mendukung program pemerintah di bidang kesehatan. Nanti ada di EP-nya kita lihat ya bahwa ada Proknas. Dalam hal ini ada beberapa yang harus kita lakukan termasuk TB dan mencegah stunting. Jadwal survei, kenapa nggak bisa ke-share ya? Jadwal survei, saya nggak tahu kenapa nggak bisa di ini ya. Jadi jadwal survei kita ada 2 hari. Nanti hari pertama sekarang kita daring, hari keduanya kita luring ya. Mohon maaf, saya nggak tahu kenapa nggak bisa ke-share ya. Dalam hal ini telah ada dilakukan kerjasama, perjanjian kerjasama antara Komite Akreditasi Kesehatan Pertama dengan
Maaf ini salah ya. Maaf ya Pak, salah ya, saya belum ubah. Iya. Sepakat untuk melaksanakan survei akreditasi dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan peningkatan kesehatan pasien di klinik. Untuk memperoleh status akreditasi berdasarkan syarat dan aturan yang berlaku yang saat ini ya. Kode etik surveyor menurut Kepdirjen Kesehatan HK 02.021.3991 tahun 2022. Antara lain, bersikap ramah, santun dan terbuka, bersikap jujur dan tidak memihak, sadar akan kedudukan, hak dan kewajibannya sebagai surveyor yang merupakan wakil dari lembaga penyelenggara akreditasi. Nanti kalau kami tidak ramah, tidak santun, bisa diingatkan ya Pak. Dapat memberikan solusi penyelesaian bila ditemukan ketidaksesuaian standar. Jadi kita prinsipnya nanti diskusi ya. Memegang teguh rahasia yang berkaitan dengan tugasnya dan menjaga kondisi kesehatan dan menghilangkan kebiasaan tidak sehat. Patuh terhadap ketentuan di klinik Bunda Aulia. Menjaga penampilan dalam hal berpakaian pada saat pelaksanaan survei. Nanti kami memakai pakaian dari LIPA KAKP ya. Mengikuti dan memahami perkembangan iptek dalam bidang keahliannya, terutama dalam bidang pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, praktek klinis, manajemen, dan instrumen akreditasi. Bekerja sesuai pedoman dan kode etik yang ditetapkan, dan tidak menggunakan tim atau lembaga penyelenggara akreditasi Kementerian Kesehatan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, atau memperoleh promosi diri dengan tujuan memperoleh imbalan. Hal yang tidak boleh bersikap tidak bersahabat, menyatakan kelulusan dan ketidaklulusan, meminta fasilitas di luar bidang akreditasi baik untuk kepentingan pribadi maupun keluarga, menyalahkan tanpa dasar dan tidak memberikan solusi, merokok dan minuman keras selama kegiatan survei, memakai baju tidak resmi, tidak sopan, baju kasual, jeans pada saat survei. Hal yang tidak boleh juga menawarkan diri, mempersingkat waktu survei, menyatakan kelulusan dan ketidaklulusan, meninggalkan klinik di saat survei, memberikan komentar negatif terhadap pembimbing atau survei lain, mengirimkan laporan survei yang tidak sesuai dengan fakta dan analisa yang ditemukan di lapangan. Itu yang kami datang sebagai surveyor ke klinik Bunda Aulia. Saat ini kita bawa pantun sedikit ya Pak. Bukan kacang sembarang kacang. Cakep gitu dong. Kacang melilit di pohon jati. Cakep. Bukan datang sembarang datang. Kami datang melaksanakan survei akreditasi. Cakep. Satu lagi ya, rangkaian bunga di atas meja. Sertakan wadahnya sebagai media. Cakep. Untuk mempermudah surveyor bekerja, pastikan fakta-fakta sudah tersedia. Terima kasih. Salam dari LIPA KAKP. Salam 3 jari. Oke, itu aja paparan kami yang bisa kami sampaikan. Dan salam perkenalan kami. Semoganya kita nanti sampai siang terjadi komunikasi yang baik, tidak ada gangguan. Terima kasih kami sampaikan silakan Pak Kepala Direktur Dr. Joni untuk paparan. Terima kasih Dr. Buana atas paparan, dan untuk selanjutnya Dr. Diah Rahayutami. Waktu silakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama yang terhormat kepada CEO Klinik Pratama Rawat Inap dengan Ibu Hajah Darsi, Eskop, kemudian Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Bekasi dengan Dr. Alamsyah MKes. Kemudian terima kasih juga yang terhormat kepada Dr. Rosa dengan Kabid Yankes, Ketua ID Kabupaten Bekasi, Dr. Haji Mulyana, Mars, kemudian yang terhormat kepada surveyor dengan Dr. Siti Rasma Santibuana dan Bapak Nandi Pinta, SKM MEPIT. Kemudian yang terhormat juga kepada Direktur Klinik Pratama Rawat Inap Bunda Aulia dengan Dr. Joni David Mokondopis MM. Kepada terhormat juga tim dokter dan petugas Klinik Pratama Rawat Inap Bunda Aulia. Izin saya memaparkan untuk company profile Klinik Bunda Aulia. Berikut profil daftar isinya. Saya akan memaparkan profil klinik, daftar ketenagaan, sarana dan prasarana, program peningkatan mutu klinik. Ini adalah moto dari Klinik Bunda Aulia. Kesembuhan pasien secara jasmani dan rohani adalah kebahagiaan dari kami. Kemudian company profile, kami dinaungi dari PT Kanzaget Indonesia. Ini nama fasilitasnya Klinik Pratama Rawat Inap Bunda Aulia, beralamatkan di Jalan Haji Ratim nomor 143 Jatiwangi, Bekasi. Kemudian Klinik Bunda Aulia berdiri pada tanggal 10 Oktober 2010 dengan berawal dari praktek dokter dan bidan mandiri. Pada tahun 2010 beralih menjadi klinik utama Bunda Aulia dan kini telah beralih kembali menjadi Klinik Pratama Rawat Inap. Kemudian lingkungannya terletak di dekat kawasan industri MM 2100, Jalan Irian 7, dekat dengan tempat tinggal karyawan perusahaan, kawasan industri, letaknya strategis, suasana aman, nyaman, tenang, tidak gersang dan bersih. Keamanan dan kebersihan koordinir dengan baik. Kemudian ini denahnya yang pertama dari masuk dari depan dari parkiran, kemudian masuk ini di pintu masuknya terdapat ruang tunggu. Jadi pada pasien nanti akan datang melalui di sini di depan, kemudian nanti akan dilakukan survei, mohon maaf. Kemudian akan dilakukan screening. Setelah itu, setelah screening, pasien akan masuk ke ruang tunggu, kemudian nanti akan diarahkan untuk mengambil nomor, ada pengambilan nomor, dan di nomor 5 ini di bagian pendaftaran nanti akan dipanggil sesuai nomor urut. Kemudian nanti setelah itu akan dilakukan sesuai dari kepentingan pasien masing-masing. Yang nomor 26 ini ada laboratorium, nomor 25 ini ada poli umum, dengan poli umum. Kemudian untuk rawat inap ada di nomor 19, 24, 23, dan kemudian masuk lagi ini bisa ke ruang KIA di nomor 34. Di ruang KIA, kemudian untuk VK-nya terdapat di ruang 38 dan ruang nifasnya ada di ruang 39. Kemudian kami melayani pelayanan pasien umum, BPJS Kesehatan, dan asuransi atau PT. Berikut tenaga kerjaan dari Klinik Bunda Aulia. Struktur organisasinya dari CEO dengan Ibu Hajah Darsi Ningsih, Eskep, kemudian dengan direkturnya Dr. Joni David Mokondopis MM yang membawahi saya sebagai penanggung jawab klinik dan Dr. Sadam sebagai ketua PMKP. Kemudian membawahi juga PJ Admin Umum dan Keuangan dengan Ibu Yolanda AMDAK, dan PJ Pelayanan dengan Ibu Hesti. Kemudian dari PJ Admin Umum dan Keuangan akan membawahi PJ Manajemen Fasilitas Kesehatan dan Keselamatan dengan Bidan Nyoman FT.
kemudian PJ unit pendaftaran dengan Lia Amelia, PJ unit rekam medis dengan Rizky, dan PJ keamanan dan driver dengan Bapak Saiful. Kemudian dari PJ pelayanan akan membawahi PJ unit-unit terkait, PJ tindakan dengan Bidanova, PJ unit pelayanan gizi dengan Ibu Azizah S. Gizi, kemudian dengan PJ unit pelayanan umum dengan Bidan Selgi, PJ unit pelayanan gigi dan mulut dengan Bidan Ade, PJ unit rawat inap dengan Nurse Ahmad Muhyiddin, kemudian PJ unit PPI dengan Bidan Umi Amaroh, PJ unit laboratorium dengan Bapak Cesar, PJ unit pelayanan farmasi dengan Apoteker Reni Wijayanti, dan PJ unit pelayanan kebidanan dengan Bidan Nur Zakiyah. Kemudian ini daftar ketenagaan kami totalnya ada 38 orang. Asisten apoteker ada 2, apoteker 1, kemudian perawat terdapat 3 perawat, dokter 3, bidang 4, analis 1, asisten analis 2 orang, dokter gigi 1, dan yang non medis ada 20 orang. Kemudian ini berikut visi kami, menjadikan klinik Pratama Rawat Inap yang memberikan pelayanan kesehatan yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan di sini memberikan pelayanan pada rawat inap, sembuh secara klinis maupun laboratorium. Kemudian jika tidak dapat ditangani di sini, kami juga memberikan fasilitas rujukan. Kemudian misinya dari kami meningkatkan mutu pelayanan klinik dengan PACR atau profesional, adil, ramah, dan cepat dan ramah. Kemudian mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, menyediakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Moto kami, kesembuhan pasien secara jasmani dan rohani adalah kebahagiaan kami. Berikut maksud dan tujuannya: memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, hidup dalam lingkungan sehat, memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kemudian ini tata nilai kami yang sudah di berikut. Klinik Pratama Rawat Inap Bunda Aulia dilengkapi dengan berbagai fasilitas pelayanan, pemeriksaan dokter umum, dokter gigi, kemudian laboratorium, terdapat cek gula darah lengkap, gula darah, kolesterol, asam urat, hitam, tes kehamilan, KIA, KB, konfisit, dan program pelayanan perolahan gizi. Berikut ini pendaftarannya. Bagian pendaftaran, bagian kasir, kemudian laboratorium, termasuk gerakan ini ruang tunggunya, ruang poligika, ruang farmasi, atau ruang obatnya, sama dengan kit atau puskesmas rujukan. Berikut dari rumah sakit Ridoka sama rumah sakit Mitra Medikanarom. Ini tesnya di bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Untuk rekapannya dalam 1 tahun terdapat 35% penyakit ISPA yang didapat, kemudian dispepsia 18%, untuk sakit kepala 15%, untuk fever atau demam 14%, kemudian diare 6%. Untuk kelahiran normal terdapat 3%, mialgia 3%, kemudian KB
2%, karies 2%, dan vertigo 2%. Berikut program peningkatan mutu klinik kami. Kalau dari indikator nasional mutu, terdapat kepatuhan identifikasi pasien, kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan APD, dan kepuasan pasien. Kami mengisi link dari mutu fasilitas pelayanan kesehatan. Berikut ini yang sudah diisi oleh kami. Kemudian untuk pengumpulan data indikator mutunya, untuk dari 4 indikator mutu tersebut sudah tercapai. Kemudian berikut dasar penetapan indikator mutu klinik dari kami. Ada dari unit pendaftaran, perawat, bidan, dokter umum, dan farmasi. Kami menggunakan USG atau urgency, seriousness, dan growth. Tuh, dari yang pertama yang didapatkan nomor urutnya itu di kelengkapan pengisian identitas pasien IRK medis. Kemudian disusul dengan kelengkapan pengisian form inform consent, dan waktu tunggu obat non-racik kurang dari 10 menit. Dari indikator mutu klinik kami, dari kelengkapan pengisian identitas, inform consent, kelengkapan pengisian IRK medis, kemudian kepuasan pasien dalam pelayanan persalinan kebidanan, waktu tunggu obat racikan kurang dari 10 menit, dan ketepatan waktu pemberian tagihan klaim asuransi dan perusahaan. Berikut pengumpulan data indikator mutu prioritasnya, yaitu kelengkapan pengisian identitas pasien IRK medik. Itu belum tercapai. Pada targetnya itu 100%, pada bulan Juni kita di 78%, tapi ada peningkatan di bulan Juli menjadi 80%, dan di bulan Agustus menjadi 84%. Namun masih belum tercapai. Kemudian pengukuran indikator mutu prioritas unitnya, per unitnya yang belum tercapai di bagian ruang pelayanan umum dan farmasi. Berikut dari kelengkapan pengisian identitas pasien dari Fishbone-nya. Dari sarana, kualitas jaringan internetnya mungkin agak kurang lamban karena terlalu banyaknya pengguna. Kemudian pada lingkungannya, kurangnya kesadaran pasien atau pengunjung untuk saling mengantri. Pada manusianya, petugas belum patuh mengisi kelengkapan identitas IRK medik. Di metodenya, belum tersedianya SOP pengisian IRK medis. Berikut analisanya dari triwulan kelengkapan pengisian identitas pasien IRK medik belum tercapai target, masih ada petugas yang belum konsisten melakukan kelengkapan pengisian identitas. Maka dari itu kita melakukan plan, do, check, dan action. Dari plan-nya itu membuat rencana untuk meningkatkan kelengkapan pengisian identitas pasien IRK medik sehingga mencapai target 100%. Dari tindakannya untuk memfasilitasi sistem antrian berobat, kami sekarang sudah memfasilitasi sistem antrian berobat, kemudian melakukan pergantian password Wi-Fi setiap bulannya agar jaringannya tidak lambat, kemudian membuat SOP pengisian IRK medis. Do-nya terlaksananya sosialisasi SOP pengisian IRK medis, tersedia sistem antrian berobat, kemudian jaringan Wi-Fi-nya sudah terjalan dengan baik, kesadaran petugas tentang kelengkapan pengisian identitas IRK medik masih kurang. Kemudian yang dicek, angka kelengkapan pengisian identitas pasien IRK medik cenderung meningkat. Masih ada petugas yang belum patuh melakukan kelengkapan pengisian identitas pasien. Action-nya, perlu tindak lanjut seperti melakukan peneguran kepada petugas yang tidak melakukan kelengkapan pengisian identitas pasien, melakukan monitoring kelengkapan pengisian identitas pasien IRK medik. Kemudian untuk yang kedua, dari waktu tunggu obat non-racik kurang dari 10 menit. Dari sarananya yang kurang, sistem komputer tidak optimal. Kemudian dari lingkungannya, yang kurang kunjungan pasien meningkat pada waktu yang bersamaan.
pada manusianya, lama waktu input obat di sistem e-rekam medik, kemudian metodenya closing perhitungan waktu tunggu dilakukan petugas kasir. Jika petugas kasir tidak di tempat, waktu tunggunya menjadi lama. Target kita 100%, namun pada bulan Juni capaiannya 80%, bulan Juli ada peningkatan menjadi 86%, dan di bulan Agustus 90%. Kami melakukan PDCA, Plan Do Check Action, yaitu yang tindakannya selalu siap melayani pasien, tidak meninggalkan tempat kerja tanpa alasan. Yang kedua, memastikan komputer bekerja secara optimal. Yang ketiga, memastikan stok obat terpenuhi selama pelayanan. Kemudian yang dilakukan, terkendala komputernya tidak lancar atau loadingnya masih lama. Kemudian obat yang sudah selesai disiapkan tidak segera diserahkan, menunggu proses pembayaran di kasir. Kita cek lagi, angka waktu tunggu obat non-racik kurang dari 10 menit cenderung meningkat. Melakukan evaluasi kinerja kasir untuk memprioritaskan pembayaran pasien berobat. Yang ketiga, komputer berjalan tidak optimal. Action-nya yang akan dilakukan itu melakukan perbaikan komputer dengan mengundang tim IT. Kemudian komunikasikan dengan kasir untuk memprioritaskan pembayaran pasien berobat. Untuk yang terakhir, kelengkapan pengisian e-rekam medis atau SOAP. Ini pada bulan Juni itu tidak tercapai, targetnya 100%, capaian bulan Juni 84%, kemudian meningkat di bulan Juli dan Agustus menjadi 90%, dan Agustus 92%. Ini kekurangannya pada sarana itu ketidakstabilan genset pada saat mati lampu menyebabkan komputer error. Kemudian pada lingkungannya, kunjungan pasien meningkat pada waktu yang bersamaan. Kemudian pada manusianya, belum patuh kelengkapan pengisian e-rekam medis atau SOAP. Pada metodenya, belum ada panduan dan SOP pengisian rekam medis. Untuk analisanya, dari data triwulan kelengkapan pasien e-rekam medik belum tercapai, kita lakukan PDAC, yaitu untuk plan-nya, tindakannya membuat SOP pengisian e-rekam medis. Terus yang kedua, memastikan genset stabil. Do-nya, teraksana sosialisasi SOP pengisian e-rekam medis, banyak penggunaan listrik yang dibutuhkan sehingga memberatkan penggunaan genset. Kemudian yang dicek, masih ada petugas yang belum melakukan kelengkapan pengisian e-rekam medis. Yang kedua, daya listrik yang diperlukan oleh klinik melebihi kapasitas daya genset. Untuk action-nya, akan melakukan monitoring kelengkapan pengisian e-rekam medis. Yang kedua, merencanakan pengadaan genset dengan daya yang lebih besar. Berikut kunjungan pasien pada tahun 2022. Pada unit laboratorium terdapat 2.199 per tahun. Untuk rawat inapnya terdapat 732 per tahun. Di poli umum terdapat 18.516 per tahun, KIA 8.940 per tahun, dan poli gigi 576 dalam 1 tahun. Ini berikut grafik kunjungannya per bulan Januari sampai Juli. Jumlah kapasitas pada tahun 2022, jumlah kapitasi pada tahun 2022, berikut jumlah rujukan tahun 2022 per bulannya dari Januari 28, kemudian yang paling tinggi di bulan September terdapat 46 pasien. Berikut jadwal kegiatan setiap Jumat pagi, kami mengadakan senam prolanis. Berikut sertifikasi dokter.
Sekian paparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan menyampaikan pantun lagi. Nasi Padang pakai daun kelor. Cakep. Jangan sampai terlewat basi. Cakep. Selamat datang Bapak Ibu surveyor. Artinya, Kami siap aktivitas. terima kasih. Tepuk tangan buat Dokter Dia. Paparannya Terima ya. kasih. Oke ya, saya lihat paparannya bagus ya. Mudah-mudahan nanti waktu kita luring Pak Nandi kelihatan bagus ya. Hanya agak ralat sedikit ya. Sekarang tuh bukan PDCA lagi ya. Kalau PDCA berarti sampai di situ aja. Tapi sekarang PDSA. Study. Jadi evaluasi ya. Kalau hanya cek aja sampai situ stop. Ya, tapi kalau PDSA to be continue ya. Baik, Dok. Oke. Mungkin setelah ini kita rehat sebentar, lalu dibagi dua room ya, yang TKPP sama saya, yang TKSD ke Pak Nandi ya. Mungkin kita kasih waktu 5 menit atau berapa menit ya, nanti sampai selesai kita Zoom, mudah-mudahan internetnya stabil ya. Ya, Dok. 9.15, Dok. 9.15, 10 menit istirahat ya. Siap, Dok. Oke. Minum snack nah, snack kan dulu ngopi-ngopi dulu. Snack jarak jauh ya Pak Nandi Snacknya ya. dikirim, Dok. Silakan minum. Iya. Oke. Tadi safety Dokter briefingnya Buana. bagus, ya. Sayangnya banyak Iya. motor di depan pintu masuk ya. Iya Pak Nandi, tadi Ya, ngeliat ya. betul, mengganggu. Iya, itu keselamatan Pada saat itu ya harusnya pasien. motor disingkirkan dulu kan. Betul. Jadi iya. ibu yang tadi turun dari tempat tidur itu dituntun ya mengganggu untuk akses ya. Itu Malah aja nabrak kan. gitu. Iya. Oke, kita tunggu 10 menit ya, Pak. Ya, Dok. Kenalin dulu, Dok, sebentar. Atau ya. langsung Ini PJ saya, Dokter Dia. Ini ada Kepala Suku Dokter Umum, Dokter Dedi. Dokter Dedi, ini ada PMKP, Dokter Sadam. Ini yang duduk di depan, Dok. Oh iya. Dok, perkenalan. Yang Siap, mana? Dok. Dokter Sadam yang mana, Pak? Sadam ini dari Oh, iya. Delhi, Yang nih, orang Delhi, Dok. Hilang-hilang timbul gambarnya. Oh, ada. Nanti dia sama dokter di Oh, ya. TKPP. Siap. Sama Dokter Dia. Nanti Dokter Dedi sama dokter saya bersama Bapak Nandi. Iya. Ya. Jadi Dokter Dia nanti udah bisa bikin penelitian, Dokter Dia. Kenapa paling tinggi ISPA? Apa ada hubungannya sama kawasan industri? Bikin penelitian ya. Oh, siap. Untuk next ke depannya Siap, ada Dokter. apa? Ya, siap gitu ya. dokter. Terima kasih Bu. Oke. 15 kita kumpul lagi teman-teman, sudah disetting kursinya. Nanti sudah ada room dan Dokter Buana dan Bapak Nandi di TKSD, Dokter Buana di TKPP. itu langsung dibagi atau kita masuk ke room? Langsung bagi nanti Pak. Langsung bagi ya Dokter Buana ya. Iya, langsung Oke. bagi Baik. aja. Siap. Nanti setelah kita bagi room, terakhir nanti kita kembali ke room. Ini ya. maaf, tadi udah di foto bersama ya? Oh iya. Foto Tadi bersama ID tadi Sudah, Dok. Izin sudah dokter. sudah aku ya. Sudah. Oke. Kalau sudah baiklah. Waktu masih ada semua itu kepala suku, Ya. kepala dinas segala sudah difoto. Izin istirahat ya Pak. Baik, Dokter Buana. Sampai ketemu Oke. 9.15 Pak Nandi. Siap. Iya. Ya, di device